Kenapa sih kalian harus menguasai 21st century skill? Karena di zaman yang modern ini, semua serba dinamis. Semua aspek kehidupan berkembang dengan sangat cepat, tidak terkecuali aspek sumber daya manusia. Nah, untuk itu kita harus mengimbangi skill kita dengan perkembangan zaman agar bisa bersaing atau bahkan unggul dibanding yang lainnya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu 21st century skill? 21st century skill merupakan serangkaian soft skill yang harus dimiliki dan hadir untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di abad ini. Perkembangan pesat abad 21 mengharuskan manusia untuk beradaptasi pada setiap perubahannya. Untuk membantu manusia beradaptasi pada pesatnya transformasi, hadirlah adaptasi dengan kekuatan diri yang dinamakan 21st century skill. Mengutip dari kalimat yang disampaikan oleh Cathy and Davidson, yaitu simpelnya kita nggak bisa menyiapkan generasi muda dengan cara yang sama pada dunia yang sudah berubah. Nah, 21st century skill dibagi lagi menjadi 3 subtema, yaitu learning skill, literasi skill, dan life skill. Apa maksud dari ketiga poin tersebut? Ikuti penjelasannya. Learning skill merupakan proses yang dialami oleh seseorang dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan baru agar menjadi lebih baik. Keterampilan ini sangat penting bagi kita, terutama kita yang masih mahasiswa baru. Kita dituntut untuk berinteraksi dengan lingkungan baru yang sangat jauh berbeda dengan lingkungan kita sebelumnya. Beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi adalah kita akan bertemu dengan banyak orang yang latar belakang kehidupannya sangat berbeda dengan kita. Kita akan memiliki pengetahuan baru, wawasan baru, dan tentunya teman baru. Keterampilan yang harus kita miliki seperti critical thinking, creativity, collaboration, and communication, atau yang biasa kita kenal dengan 4C. Ada critical thinking, di mana kita harus berpikir secara kritis. Ada creativity, di mana kita harus berpikir secara kreatif. Ada collaboration, di mana kita harus mampu bekerja sama. Dan yang terakhir ada communication, yaitu kita harus mampu berkomunikasi secara baik. Berikut adalah contoh-contoh dari learning skill. Contoh learning skill yang pertama adalah critical thinking. Dengan memiliki kemampuan critical thinking, kita dapat menganalisis struktur logis teks, pemikiran kritis, juga meningkatkan kemampuan pemahaman. Selanjutnya yaitu creativity. Creativity adalah kemampuan seseorang dalam mengembangkan, mencipta, dan berkreasi untuk menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Selanjutnya yaitu collaboration. Collaboration adalah keterampilan bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, serta menghormati perbedaan. Dan contoh learning skill yang terakhir yaitu communication. Communication adalah kemampuan menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada macam-macam orang atau audiens. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sangat membantu kita dalam bersosialisasi. Keterampilan hidup atau life skill adalah kemampuan untuk beradaptasi dan melaksanakan hal-hal yang positif untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh supaya bisa menghadapi rintangan-rintangan ke depannya. Life skill ini sangat dibutuhkan, apalagi untuk mahasiswa. Karena mahasiswa ini dituntut untuk menjadi sosok atau pribadi yang lebih mandiri dan tangguh untuk menghadapi masa kedewasaannya. Ada pula keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki mahasiswa nih. Yang pertama, ada flexibility. Terus habis itu ada juga leadership. Terus habis itu inisiatif, productivity, dan social skill. Contoh life skill yang pertama adalah flexibility. Flexibility adalah kemampuan untuk dapat beradaptasi pada lingkungan di mana kita berada. Mulai dari situasi yang baru, improvisasi, dan perubahan strategi dalam menghadapi berbagai masalah. Dengan memiliki kemampuan flexibility, kita dapat menangani tugas atau masalah dengan baik dan efektif. Selanjutnya yang kedua adalah leadership. Leadership adalah sifat, sikap, dan skill yang dapat dan akan mendorong performa optimal dalam tim, organisasi, dan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu inisiatif, di mana kita harus memiliki kemampuan researchful dan juga banyak akal. Yang keempat yaitu productivity. Productivity adalah kemampuan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Dan yang terakhir yaitu social skill. Social skill adalah satu set keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, poin selanjutnya dalam 21st century skills adalah literasi skills atau yang juga dikenal luas dengan IMT yang merupakan singkatan dari information literacy, media literacy, dan technology literacy.
Yang pertama adalah information literacy, merupakan salah satu kemampuan yang digunakan untuk memahami data, statistik, angka, atau sederhananya adalah informasi-informasi yang kita dapat dari sosial media. Nah, informasi ini sangat penting dalam menangkal hoax atau berita palsu, karena tentu saja kalau kita melek informasi, pasti tidak akan mudah terpercaya dengan berita palsu. Yang kedua, ada media literasi, yaitu salah satu kemampuan yang digunakan untuk memahami atau memperkirakan seberapa kredibel dan seberapa terpercayanya media-media. Nah, berkaitan dengan kemampuan ini, kita bisa mulai berlatih dengan memilah mana media yang tampak kredibel dan media yang benar-benar kredibel. Kemampuan ini tentunya sangat penting, apalagi bagi kita mahasiswa yang nanti akan dihadapkan dengan penelitian-penelitian, menyusun esai, dan juga skripsi. Yang ketiga dan yang terakhir adalah technology literacy. Ini merupakan kemampuan yang digunakan untuk memahami mesin atau device yang membuat kita bisa berada di era informasi seperti sekarang ini. Tentu saja di era sekarang, perangkat seluler seperti handphone, laptop, komputer adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, mau tidak mau, kita harus melek teknologi, setidaknya bisa memanfaatkan dan menggunakannya. Nah, agar kita lebih paham tentang poin-poin literasi skills yang sudah dijelaskan tadi dan bagaimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita simak contoh-contoh penerapan literasi skill dalam kehidupan sehari-hari. Contoh literasi skills yang pertama yaitu membaca berita atau artikel di internet. Jangan lupa cari sumber yang kredibel ya. Pentingnya membaca berita dari sumber yang kredibel yaitu untuk menghindarkan kita dari informasi yang tidak sesuai fakta atau yang biasa disebut hoax. Dengan membaca berita, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita yang dapat digunakan pada saat sekarang atau juga masa depan nanti. Selanjutnya yang kedua yaitu ada research bahan untuk esai dari jurnal-jurnal yang menampilkan data dan statistik. Jurnal hasil penelitian juga merupakan salah satu contoh sumber yang kredibel. Membaca jurnal termasuk hal yang penting apalagi bagi mahasiswa. Dengan membaca jurnal, kita dapat mengetahui hasil dari suatu penelitian atau riset yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Bagi mahasiswa yang rajin membaca jurnal, apabila dosen mengajukan pertanyaan di kelas, mahasiswa akan lebih siap untuk menjawab. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapat jika kita rajin membaca jurnal. Contoh yang ketiga yaitu shoot konten di TikTok. Pada zaman sekarang, kita dapat memperoleh dan menyebarluaskan informasi di media sosial. Salah satu contoh media sosial yang dapat digunakan yaitu aplikasi TikTok. Contohnya yaitu membuat konten seperti informasi mengenai olahraga, fashion, dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah melihat penjelasan mengenai 21st Century Skill tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya di zaman yang sedang berkembang ini, mahasiswa memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru. Keterampilan baru ini adalah keterampilan abad 21 atau 21st Century Skills. Seperti yang telah disebutkan tadi, keterampilan tersebut ialah learning skill, life skill, dan literasi skills. Selain itu juga, keterampilan abad 21 ini bukan merupakan keterampilan yang dibawa sejak lahir nih, melainkan keterampilan yang diperoleh melalui proses latihan, belajar, ataupun pengalaman. Mahasiswa sebagai agent of change, yaitu agen penggerak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diharuskan untuk mempelajari keterampilan abad 21 agar berhasil menghadapi tantangan kehidupan di era perkembangan teknologi yang semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian ini, juga agar mendapatkan masa depan yang lebih baik. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama menjadi generasi pemuda yang unggul yang menerapkan 21st Century Skill ke dalam segala aspek kehidupan kita untuk masa depan negara yang lebih baik. Dengan berbekal 21st Century Skill, mari kita wujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Kini ku siap jalani hari, melangkah seirama di bawah mentari, hingga berani aku berkontribusi, menata mimpi bersama orasi.